Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jul Hasratman Daily, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Lampung. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran ujian kinerja UKM PPG, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya akan membelajarkan peserta didik dalam materi penentuan rumus molekul senyawa hidrat, materi pokok, hukum dasar kimia, dan stoikiometri. Pembelajaran ini akan menggunakan model discovery learning di SMAIT Darul Ilmi Bandar Lampung. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak-anak sekalian? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi Pak Jul sudah cek kehadirannya ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta bantu ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih pada ketua kelas ya Syahid yang sudah memimpin doa. Nah, pada hari ini kita akan mendapatkan pembelajaran kimia. Tapi sebelumnya Pak Jul akan menyampaikan hal ini. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Ya. Suara Pak Jul terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, alhamdulillah. Ini adalah hadis dari Nabi kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, belajar, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Baik, dengan ini kita termotivasi ya untuk menuntut ilmu, karena yang namanya ilmu itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mendikotomikan antara ilmu agama atau ilmu sains. Kedua-duanya sama ya, sama untuk membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada beberapa hal yang Pak Jul akan coba tanyakan. Kira-kira siap nggak untuk ditanya-tanya nih? Siap, baik. Ini ya, pertama, hukum kekekalan massa. Ya, barangkali ada yang masih ingat. Ya, gak apa-apa, sedikit-sedikit disampaikan yang masih ingat apa. Nanti ditambahkan sama yang lain. Ya, siapa? Sakit? Lakuasen. Iya, betul. Hukum lakuasen ya. Ada lagi yang bisa menambahkan berkaitan hukum kekekalan? Oke, Afina. Oh, masa zat sebelum bereaksi direaksikan sesudah bereaksi itu sama. Ya, betul sekali ya. Makasih ya dua-duanya. Kemudian berikutnya masa molar. Kita singkat dengan MM yang besar kecil. Kemudian satuannya apa? Ada yang bisa beritahu Pak Jul dari kelompok sini misalnya? Gram per mol. Ya, itu satuannya ya. Gram per mol. Baik, ini semuanya pinter-pinter semua ya. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kita sepertinya sudah siap ya untuk belajar dengan Pak Jul hari ini. Pak Jul ini mengecek dulu keadaan kelas kita. Ya, kira-kira ruangan kita udah pada bersih nggak? Coba dilihat di sekitar kita ada sampah-sampah nggak? Hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran mungkin bisa di skip ya, kecuali air minum silakan ya. Ini semua ya. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran kita silakan diperhatikan di slide. Melalui model pembelajaran kali ini kita menggali info dari berbagai sumber belajar. Ya. Salah satunya ada bahan ajar yang sudah Pak Jul bagikan tadi bersama LKPD juga. Semuanya sudah. Kemudian itu kalian akan mampu nanti menentukan
rumus molekul senyawa hidrat dengan benar. Dan nanti kalian bisa menyajikan hasil percobaan itu dengan jelas. Serta dengan mengembangkan sikap kerjasama. Ini hal-hal yang menjadi tujuan kita. Kalian bekerja sama dengan baik, ya, teliti dalam melakukan pengamatan, perhitungan kimia. Serta aktif dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Semuanya sudah dipahami tujuan pembelajaran kita? Dan ini manfaatnya ya, kalau kita belajar ini penting banget ya, karena ini adalah perhitungan kimia. Kalau kita bisa menguasai perhitungan kimia, maka pembelajaran kimia berikutnya itu akan jauh lebih mudah ya kita pahami, karena ini adalah materi dasar ya, materi dasar. Overview itu gambaran secara keseluruhan yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama, nanti akan bermain kuis. Ada yang udah pernah? Kuisis? Udah pernah? Nah, ya. Seperti biasa ya, dalam pembelajaran kita menggunakan kuisis. Setelah itu kita nanti akan melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning. Ada 6 tahapan, bisa dilihat di laptop ini. Ya. Tahap 1, 2, 3, mulai dari tahap stimulation atau stimulasi sampai pada tahap generalisasi. Dan nanti akan ada presentasi kelompok, silakan nanti siap-siap. Apakah nanti perwakilan kelompok atau mungkin masing-masing menyampaikan, silakan diberikan kebebasan bagi kelompok. Kemudian nanti akan ada soal evaluasi secara individu yang Bapak akan bagikan di akhir pembelajaran ini. Semuanya bisa dipahami? Bisa. Baik, ini nama kelompoknya dulu ya. Ini kelompok A, kelompok B, C, dan D. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita bersama. Hari ini siang hari ya, kita sepertinya sudah menjelang sore ya, kelelasan kita ya. Tapi untuk menyemangati kita kan ada yel-yel di sekolah kita. Ya, kalau Pak Jul bilang Darul Ilmi, maka kalian akan menjawabnya sehat, kuat, cerdas, Allahu Akbar. Dengan semangat ya, kita ulangi sekali lagi. Darul Ilmi, sehat, kuat, cerdas, Allahu Akbar. Nah, seperti yang tadi disampaikan, kita akan main kuisis dulu ya. Main kuisis dulu. Gadgetnya udah siap? Ada yang nggak bawa gadget? Oh iya, Nanda Reva. Ya, nggak bawa gadget ya? Lupa ya? Baik, nggak apa-apa. Nanti tetap stay aja. Tidak usah kerjasama, karena ini individu aja. Ada satu lagi yang belum ya? Oke, berarti ada beberapa orang. Nah, Pak Jul ini akan memainkan kuisis ini sebenarnya hanya untuk melihat gambaran keadaan kelas kalian. Ya, bisa dipahami? Jadi nggak akan ada penilaian ini ya. Pak Jul boleh duduk? Ini kuis kimia. Silakan siapkan gadgetnya. Tentu akan ada nanti nomor kode ya. Kodenya 754660. Waiting for participant to join. Berarti oke. Ziyad sudah masuk, Nabila masuk. Syahir, Pak, ayo. Tina juga sudah masuk. Sudah semuanya? Siap? Oke, kita akan start kuis kita. Nah, 3, 2, 1, 0. Selamat bekerja. Oke, Zain memimpin. Ali masuk. Oke, Syahid. Ada 5 soal. Silakan. Oi, mantap, Syahid memimpin. Ya harus benar semua ya, teman-teman. Tidak usah khawatir. Kerjakan secara individu. Oke, baik. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Ini adalah hasil kita, rata-rata semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. Ternyata di soal pertama ini ada 9 yang benar, 1 yang salah.
Dalam reaksi kimia, massa sebelum dan sesudah reaksi selalu tetap. Ini adalah bunyi hukum dasar kimia. Ada yang tahu? Yang benarnya apa? Ya, hukum Laplace atau hukum Laplace. Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan semua. Baik, kita lanjutkan ya. Semuanya sudah fresh kembali ya. Kita sudah main quiz tadi. Nah, hari ini materi kita adalah penentuan rumus molekul senyawa integral. Pertama, silakan pastikan Anda memegang LKPD. Masing-masing sudah ada LKPD-nya. Oke, gadgetnya nggak apa masalah, bisa menjadi tuntunan. Nah, ada yang sudah pernah ngelihat nggak seperti ini? Silika gel ini. Pak Jul ini kan barusan selesai operasi ya 2 minggu yang lalu, dan ada obat dari dokter ya. Obat-obat itu ada beberapa kapsul, bisa diperhatikan ya. Apa namanya itu obat kapsul itu selalu ditaruh silika gel seperti ini. Nah, ini silakan dibaca di LKPD. Ada informasi awal yang perlu kalian pahami dulu. Baik, sudah dibaca? Mas, Mbak, udah? Kelompok A sudah baca? Belum? Sudah baca semuanya? Sudah selesai? Baik, terima kasih ya sudah dibaca. Dan sebelumnya, setelah itu kita akan melihat video tentang stimulus awal ya. Silakan diperhatikan di slide videonya. Senyawa hidrat tembaga 2 sulfat pentahidrat dengan rumus molekul CuSO4 5H2O yang artinya setiap 1 mol CuSO4 mengikat 5 mol air atau H2O. Nah, berikut ini adalah contoh dari beberapa senyawa hidrat. Asam oksalat dihidrat dengan rumus molekul H2C2O42H2O, magnesium sulfat heptahidrat dengan rumus molekul MgSO47H2O. Nah, dalam laboratorium, rumus molekul senyawa hidrat dapat kita tentukan melalui pemanasan. Dalam hal ini, ketika senyawa hidrat dipanaskan, maka akan terbentuk padanan garam anhidrat akibat lepas atau menguapnya air yang dalam bentuk persamaan dapat kita tuliskan garam X-H2O dipanaskan menghasilkan padanan garam ditambah X-H2O+. Nah, dengan menimbang massa padanan sebelum dan setelah pemanasan, kita dapat menentukan mol garam anhidrat dan air yang dihasilkan. Kemudian, karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, maka kita dapat membandingkan mol dan koefisien keduanya untuk menentukan nilai X. Baik, ini juga sudah Pak Jul kirimkan sebelum pembelajaran tadi link video ini. Jadi barangkali ada yang masih mau mengulang, bisa dilihat sendiri di gadget masing-masing ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, mohon perhatiannya, kita akan masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu adalah identifikasi masalah. Silakan identifikasi beberapa masalah melalui rumusan pertanyaan. Ya, silakan diskusi di kelompoknya sesuai dengan instruksi di atas. Bapak beri waktu selama kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi hingga nanti bisa merumuskan pertanyaan. Apakah jelas instruksinya? Jelas. Baik, silakan bekerja. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, boleh bertanya.
Sudah siap semuanya? Sudah. Selesai? Kelompok A sudah selesai? Sudah, Pak. Oke. Kelompok B sudah selesai? Sudah. Kelompok C sudah selesai? Kelompok D sudah? Baik, tentu saja karena sudah selesai. Masing-masing sudah siap dengan rumusan pertanyaannya. Silakan dari kelompok A, rumusan pertanyaannya apa saja? Kalau kita Pak, Silakan berdiri nak, nggak apa-apa. kalau kita itu yang rumusan pertanyaan yang pertama itu apa yang dimaksud dengan senyawa hidrat? Baik, apa yang dimaksud dengan senyawa hidrat? Mohon maaf semuanya perhatikan Anda Reva ya, kelompok A. Nanti barangkali kalian memiliki pertanyaan yang berbeda. Ada lagi mungkin ditambah dari kelompok lainnya? Kalau intinya yang kedua itu apa sih silikon gel itu harus dilawan. Oh, kenapa misalnya silikon dioksida H2O itu ditaruh di dalam produk-produk itu? Oke, baik. Pertanyaan yang menarik. Silakan. Terima kasih ya. Perumusan pertanyaan dari kelompok B. Dari kelompok B, yang pertama itu bagaimana cara menentukan rumus dari molekul senyawa hidrat? Bagaimana cara menentukan rumus dari senyawa hidrat? Berarti kalau misalnya ini senyawa hidratnya, berarti rumusnya yang sempurnanya adalah X-nya harus tahu ya. Berapa nanti. Ya, oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Ada rumusan pertanyaan, satu aja, berdua. Silakan. Bagaimana cara kerja silika gel? Bagaimana cara kerja silika gel? Itu sama mengapa silika gel itu dapat mencegah suatu produk menjadi rusak? Makasih ya, Vina. Ada tambahan yang lain? Ada ya? Oke. Ya, nah. Apa yang terjadi jika silika gel terkena air? Oh, apa yang terjadi ketika silika gel terkena air? Sama yang kedua, ini kan silika gel sebenarnya untuk terhindar dari perkaratan atau rusak karena udara lembab. Ada kemungkinan nggak produk tersebut terjadi perkaratan atau rusak karena? Ya, ada kemungkinan nggak produk tersebut bisa rusak ya, walaupun sudah dikasih silika gel misalnya. Oke, baik, bagus banget ya. Nanti kita akan verifikasi di tahap akhir. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk ke tahap berikutnya ya. Kita akan masuk ke tahap pengumpulan data. Ini sudah masuk dalam kegiatan yang paling inti. Kita siap-siap dengan pengumpulan data. Nah, seperti tadi di awal, kita tadi sudah tahu ya, senyawa hidrat itu bisa ditentukan ya melalui pemanasan. Masih ingat? Ya, pemanasan ya, senyawa hidrat. Tadi yang darinya biru dipanaskan akhirnya berubah warna menjadi putih. Tatkala sudah jadi putih, sebenarnya yang terjadi adalah apa? Apa yang terjadi? Air. Ya, hilangnya air ya. Jadi apa? Jadi uap air, betul ya, Reva. Jadi ketika dipanasin hilang, tentu berkurang beratnya, ya kan? Karena ada yang hilang. Yang hilang itu apa? Baik, kita akan lihat ya. Silakan disimak, dilihat di slide video percobaan. Nah, proses pemanasan ini membuat molekul air itu menguap, kemudian menjadi kristal sebagai senyawa hidrat atau senyawa yang mengandung air. Dari proses pemisahan ini, air berubah jumlah hidrat dan alhidrat terdapat dalam semua. Alat yang diperlukan yaitu kus atau cawang, pembangkit spiritus, kawat kasa, kaca roji, kaki tiga, peraca analytik, spatula atau sumit, dan korek api. Kemudian bahan yang kita perlukan yaitu 2 gram stearat hidrat 15 sulfat, 5 gram stearat hidrat 15 sulfat, 3 gram stearat hidrat 2 hidrat, dan percobaan keempat 6 gram stearat hidrat 5 gram merkuri. Cara kerja percobaan pertama yaitu kita harus masukkan banyak 2 gram sulfat X alkohol atau lembaga sulfat X hidrat. Kemudian kita panaskan kurs dan isinya menggunakan pembakar spiritus sampai kristal lembaga sulfat hidrat berubah warnanya menjadi warna putih. Setelah itu
kita harus timbang kembali kurs dan isinya yang telah dipanaskan. Catat masa akhirnya. Baik, sebelum dilanjutkan, itu tadi percobaan pertama ya. Dan linknya juga sudah akan Pak Jul kirimkan di grup WhatsApp. Nanti barangkali tidak sempat ya, ada yang terlewat, bisa ditonton ulang di kelompok masing-masing. Baik, sudah disimak ya. Itu Pak Jul juga sudah kirimkan ke link WhatsApp masing-masing. Ke WhatsApp masing-masing ada link YouTube-nya. Barangkali ada data-data yang belum sempat dicatat tadi, silakan ditonton ulang melalui gadget masing-masing. Ada di grup belajar kita. Dan selanjutnya, setelah kalian mengamati sesama prosedur tersebut, maka kumpulkan data-datanya, informasinya, diskusikan bersama kelompok. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke. Ini adalah hal-hal yang dilakukan. Silakan dilihat di atas. Selamat bekerja. Sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, pengolahan data atau data processing. Silakan lihat KPD kembali dan lanjutkan proses pengolahan data atau informasi berdasarkan data-data yang sudah ditentukan. Bisa dipahami? Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, silakan bertanya dengan Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Hah? Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, ditanyakan. Oh, massa molar senyawa anhidrat. Senyawa anhidratnya yang di percobaan saat pertama apa senyawanya? CO4. Kalian bisa mencari kan massa molar dari CO4? Bisa ditambah. Ayo, jadi sudah berapa? CO berapa? Masanya berapa CO? S-nya berapa? O4 berarti 4. Berapa nanti? Ingat ya, tidak sampai dengan itu. Baik, mohon perhatian semuanya. Mohon perhatiannya, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Kelompok A sudah selesai? Kelompok B, C, D udah? Are you ready? Oke. Thank you very much ya. Terima kasih. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Bapak akan beri waktu kurang lebih 3-5 menit lah ya untuk menyiapkan bahan presentasi. Ya. Masing-masing nanti akan presentasi di depan kelas. Sistemnya berdiri saja di kelompok masing-masing. Mungkin perwakilan kelompok atau mungkin bergantian akan menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan. Kita masuk ke tahap berikutnya ya. Seperti yang kita rencanakan tadi, kita melakukan verifikasi. Verifikasi itu melalui media presentasi. Ini cara apa? Yang di masa itu masa H2O itu masa total sebelum dipanasin 24,47 dikurang masa total sudah dipanasin. Oke, 23,86. Jadinya masa airnya sisa.
Ya, massa air itu 0,1 gram. Terus cara dari massa CuCl yang udah dipanasin itu, massa CuCl sebelum dipanasin kan 3 gram. Terus dikurang sama massa H2O-nya. H2O-nya 0,61. 3 kurang 0,61 jadinya 2,39 gram. Oke. Yang dibandingkan apa? Ya, tadi kan yang sahih. Yang kan yang dibandingkan apa sih bilangnya? Ya. Ya. Karena yang dibandingkan apa? Kalau kita perhatikan itu kita Ya. Tapi yang kita bandingkan itu adalah molnya. Oke, anyway, bagaimanapun juga ceritanya, terima kasih kepada kelompok B yang sudah presentasi dan terima kasih Afina yang sudah memberikan koreksi ya. Oke. Ya. Jadi saya perwakilan dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi atau hasil percobaan yang telah kita kerjakan. Ya. Jadi senyawa hidrat untuk percobaan keempat itu kan CuCl2, terus airnya itu kan X2O. Nah, terus dipanaskan, jadinya yang terurai itu menjadi CuCl2 ditambah X H2O atau X air. Terus data sesudah pemanasan itu ada massa cawan plus senyawa anhidrat, yaitu untuk percobaan keempat diperoleh data 24,79 gram. Lalu ada massa senyawa anhidrat. Nah, massa senyawa anhidrat ini didapat dari massa cawan plus senyawa anhidrat dikurangi apa? Ya, dikurangi yang cawan kosong. Jadi hasilnya itu 5,34 gram. Lalu massa airnya itu diperoleh dari 5,34. Oh ya, berarti dari 6 dikurang 5,34 gram. Sebelumnya masih ingat ya dengan jalur kita? Oh ya, coba dulu ya. Jalur ini. Baik, sekarang giliran kelompok paling akhir dulu ya. Kelompok D. Silakan. Untuk massa airnya itu massa senyawa hidrat dikurang dengan massa senyawa anhidrat. 2 gram kurang 0,74 gram sama dengan 1,26 gram. Baik, ya sudah nemu tapi masih ragu-ragu ya. Rumus molekulnya CuSO4 5 H2O. Baik, terima kasih Rama, terima kasih kelompok C. Tepuk tangan untuk mereka. Pada tahap kesimpulan, silakan berembuk dulu. Kita masuk tahap kesimpulan ya. Mohon perhatiannya, dilihat di slide. Ini tahap kesimpulan, kaitkan dengan pertanyaan yang telah dirumuskan tadi di awal. Ya. Baik, sudah bisa mempersiapkan. Bapak beri waktu 3-5 menit untuk menyiapkan kesimpulan. Selamat bekerja. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Saya dari kelompok D akan menyampaikan hasil kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, molekul air yang terikat disebut molekul hidrat dan ditulis sebagai XH2O. Terus yang kedua, untuk menentukan senyawa hidrat itu jumlah mol senyawa anhidrat dibagi jumlah mol air. Senyawa hidrat itu senyawa
Senyawa pada yang mengandung molekul air H2O yang kita dalam suatu kristal. Terus cara memproduksi ini adalah dengan menentukan jumlah molekul air kristal (X) dari perbandingan mol yang diperoleh sewaktu senyawa tidak dipanaskan. Saya dari perwakilan kelompok A menambahkan kesimpulan saat senyawa hidrat itu senyawa yang mengandung molekul air. Terus senyawa anhidrat, senyawa yang mengalami pemanasan sehingga airnya itu menguap. Nah, kita perlu cari berapa yang menguap itu. Maka dicari bisa misalkan dengan nilai X. Untuk nyari nilai X ini digunakan persamaan paling kecil dalam perbandingan mol anhidrat dengan mol air. Baik, setelah generalisasi, tentu kita akan menyimpulkan lebih dahsyatnya lagi ya. Kesimpulan dari total materi pembelajaran kita ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di awal. Ada yang bisa membantu Pak Jul. Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa menentukan rumus molekul senyawa hidrat itu. Apa saja mulai dari awal secara singkat aja. Ada yang bisa bantu? Oke, baik. Kita ada proses penimbangan ya. Senyawa yang mau kita hitung berapa molekul airnya ya. Misalnya taruhlah di situ tadi di sampel sekian gram, berapa? 2 gram itu, ya kan? Terus apa lagi yang kita lakukan? Kita lakukan pemanasan. Setelah hasil pemanasan, tentu airnya hilang. Yang tersisa adalah anhidrat. An itu artinya kan tidak ada lagi hidratnya ya. Oke, baik. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ditimbang lagi. Penimbang ulang. Untuk apa kita timbang? Supaya senyawa anhidratnya ketemu, maka kita tentu nggak bisa nimbang uap air ya. Yang kita timbang nggak bisa nimbang uap air yang pergi ya. Kan sesuai dengan hukum kekeralan massa, yang pergi itulah sisanya. Ya, yang menguap itu. Ya. Maka setelah dapat massa dari air, kita sudah mendapatkan nilai mol ya. Setelah ketemu nilai molnya, mau apa lagi? Dapat tadi ya, Pak? Molnya dibagi. Baik, Pak Jul akan memberikan penguatan. Ini kesimpulannya bahwasanya senyawa hidrat itu adalah senyawa padatan yang mengandung molekul air yang terikat dalam suatu kristal. Ini tadi Pak Jul sengaja bawa obatnya, bawa obat kapsul ini ada senyawa hidrat di dalamnya. Jelas ya, benar-benar sesuai dengan kontekstual berarti ya. Nah, cara menentukan rumus kimia hidrat itu seperti yang kalian simpulkan, tapi kesimpulan yang paling pamungkasnya adalah kita akan tentukan dengan melalui perbandingan mol antara anhidrat dan air. Cukup jelas ya anak sekaliannya? Luar biasa. Ini ada tugas dikit ya. Ada tugas dikit dari Pak Jul, silakan dikerjakan. Pak Jul beri waktu 5 menit. Ya. Ada tugas-tugas dikit ya. Dikerjakan secara individu ya. Jangan menyontek. Kita lanjut ke akhir ya. Terakhir ini dari pertemuan. Kita refleksi. Sebelum Pak Jul yang merefleksikan keadaan hari kita hari ini, silakan kalian melakukan refleksi. Refleksi itu selalu setiap hari kita lakukan, ya. Habis mandi kita cerminan. Oh, ada jerawat. Kita. Oh, ada yang nggak bagus. Oh, ada yang bagus. Oh, rambut saya makin mantap. Itu refleksi ya, bercermin. Nah, dari hari ini kita bercermin dari apa yang sudah kita lakukan. Seperti apa yang kalian sudah rasakan ya pembelajaran kita hari ini. Silakan curhat ya, silakan. Mungkin siapa yang dulu lah volunteer, nggak usah banyak-banyak ya. Dari Ziyad kali, Ziyad belum pernah. Oke, baik. Saya rasakan kegiatan hari ini menjadi semangat karena
mendapatkan ilmu baru tentang dunia, yaitu tentang senyawa. Walaupun pening-pening sedikit di awal, tapi akhirnya jadi juga. Jadi juga. Biasalah ya namanya pelajaran. Iya. Kalau nggak pening, namanya bertamasya di pantai. Baik ya, terima kasih ya. Tadi kan dia semangat, senang ya. Yang kedua ini pening-pening di awal, tapi pada akhirnya nemu juga ya. Nah ini discovery learning ya. Akhirnya discovery apa artinya? Menemukan ya. Ya memang pelan-pelan begitu ya. Banana sekalian, selanjutnya kegiatan kita selanjutnya setelah ini adalah apa? Yang pertama? Ya, sebelum tunggu dengan Pak Bul, karena LKPD penilaian individu ya, bukan kelompok. Tapi hasilnya proses misinya dengan kelompok ya. Dan materi pertemuan kita berikutnya apa? Belajar teks anggota dan eksotan dulu. Nanti Pak Bul sudah menyiapkan percobaan yang menarik ya, praktikum ya terkait dengan baik, alhamdulillah kita sudah selesai ya di ujung pembelajaran ini, dan terima kasih semuanya atas segala bantuan, kerjasama dan semangat kalian. Darul Ilmi sehat, kuat, tegar, Allah. Tapi seperti biasa kita nggak lupa berdoa dong. Ya. Silakan Pak Ketua Kelas untuk memimpin doa menutup pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih ya kepada Syahid yang sudah memimpin doanya, dan juga kepada kalian ya. Satu persatu tidak bisa disebutkan namanya. Seluruh tim yang telah mensupport sampai selesainya pembelajaran ini, Pak Jul mengucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, semoga Allah membalasnya dalam bentuk kebaikan. Mungkin bukan hari ini, tapi nanti di masa depan. Nah, anak-anak sekalian, alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kita tutup pembelajaran ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darul Ilmi